Selanjutnya ada tren dan perkembangan terbaru dalam produksi video. Nah, kita lihat di sini ada penyiaran langsung dan video interaktif. Di sini maksudnya adalah jadi di dalam produksi video itu kita bisa langsung menyiarkan video kita melalui lembaga streaming, dan juga kita bisa membuat video interaktif di situ. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Memang sekarang itu sudah sangat berkembang teknologi, jadi kita nggak cuma rekam, ngedit, upload, tapi kita bisa langsung streaming. Dan juga untuk modelnya kalau bisa yang interaktif, jadi jangan cuma satu arah, tapi lebih ke dua arah, terutama untuk konten-konten yang berbau pembelajaran. Yang kedua ada video 360 dan VR. Ini lagi ngetren juga video 360. Jadi kalau teman-teman nonton vlog atau nonton beberapa video-video dari influencer gitu, itu kan biasanya pada pakai kamera 360. Nah, itu tujuannya biar lebih bervariasi aja. Jadi kamera 360 itu kan kameranya bisa dibolak-balik, terus kita bisa ngelihat seluruhnya 360. Nah, itulah yang membuat video semakin menarik. Selanjutnya ada konten berbasis AI. Ini berarti videonya dibuat langsung oleh AI, jadi kan bisa di-generate ya. Kita memberikan arahan, lalu nanti AI yang bikin, atau kita minta asetnya tuh di AI. Misalnya ada runway.ai gitu. Itu kan ada suatu aplikasi pembuat animasi tapi menggunakan AI. Jadi kita tinggal taruh gambarnya, kita berikan perintah, nah nanti keluar tuh di-generate oleh AI, jadi animasinya dibuat oleh AI. Lalu di sini ada penggunaan augmented reality. Augmented reality mungkin belum terlalu banyak, tapi intinya augmented reality ini dia akan memberikan navigasi tertentu. Misalnya di gambar tersebut itu bisa didetek. Nah, di dalam frame itu ada siapa aja. Nah, itu namanya augmented reality. Selanjutnya ada penggunaan drone yang lebih luas. Ini berarti drone digunakan di beberapa jenis film atau video. Jadi kalau dulu kan drone itu terbatas paling ya cuma pas liputan atau pas pembuatan film. Tapi sekarang pembuatan video pun sudah bisa menggunakan drone, karena sekarang sudah banyak drone yang harganya terjangkau dan juga banyak pilihan drone untuk para pemula. Jadi ini sangat berkembang industri video saat ini. Benar-benar kita bisa menggunakan banyak alat. Kalau dulu kan paling ya cuma kamera sama lighting, tapi kalau sekarang semuanya itu bisa kita gunakan. Mau kamera, terus mau drone, terus kamera 360, terus ada beberapa jenis lensa, ada fisheye dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan di masa sekarang. Selanjutnya ada peningkatan kualitas video dan resolusi. Sekarang resolusi itu bisa nyampe 8K, bahkan ada 12K, tapi mungkin sekarang yang paling baik digunakan adalah 4K ya. 4K itu di kamera yang saya pakai sekarang itu A6400 sudah bisa 4K. Lalu kamera pengeluaran sekarang yang range harganya 5 jutaan aja udah bisa 4K. Bahkan sekarang kamera yang harganya 10 jutaan itu ada yang menyediakan 6K atau bahkan 8K. Jadi kalau untuk di film-film seperti Redcam dan lain-lain itu mungkin sudah termasuk ke ranah 8 atau bahkan 12K. Tapi kalau untuk pembuatan video di HP atau di kamera DSLR mirrorless itu masih terbatas di 4K. Lalu ada pengembangan teknologi stabilisasi gambar atau penggunaan gimbal. Nah ini gimbal dulu dipakai paling hanya untuk pembuatan film skala yang besar. Tapi sekarang gimbal itu bisa didapetin dengan harga 1 jutaan aja, bahkan nggak nyampe 1 juta itu udah bisa dapat gimbal. Nah itu untuk gimbal handphone. Kalau untuk gimbal kamera gimana? Nah gimbal kamera itu juga banyak loh yang jual harga 2 jutaan, 3 jutaan. Itu kita udah dapat gimbal. Jadi sekarang karena teknologi semakin berkembang, jadi banyak produsen-produsen yang dia membuat alat-alat yang dulunya mahal menjadi murah. Jadi ada versi murah, ada versi mahalnya. Nah kita sebagai pemula itu bisa membeli yang dari versi murahnya dulu. Memang pasti ada beberapa keterbatasan, tapi kalau untuk latihan dan untuk hasil itu kualitasnya udah oke. Selanjutnya ada peningkatan pencarian video atau search
engine optimization, yaitu maksudnya adalah kita apa yang ingin kita cari itu bisa langsung ditampilkan. Nah ini sebenarnya kalau untuk programnya sendiri dibuat oleh tim IT, tapi kita kalau ingin mencari video itu bisa menggunakan search engine optimization itu untuk mencari video apa yang kita butuhkan. Dan biasanya SEO atau search engine optimization ini itu bisa memberikan kita pencarian-pencarian tertentu. Jadi mereka yang seperti memberikan suggest ke kita. Selanjutnya ada peningkatan produksi konten pendek dan juga kolaborasi dengan kreator konten digital. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi sekarang itu lebih banyak pembuatan konten-konten pendek karena memang sekarang udah ada platform namanya TikTok, kan itu videonya pendek-pendek dan ternyata itu selera banyak orang. Jadi sekarang orang udah malas tuh nonton video yang 15 menit, 20 menit karena itu cukup membuang waktu yang pertama, terus yang kedua produksinya juga kurang efisien. Sekarang kan orang lebih banyak nonton reels gitu yang cuma semenit, 2 menit. Jadi penulisannya pun ketika pembuatan video itu diringkas sedemikian rupa agar enak gitu ditontonnya. Jadi yang harusnya 20 menit diringkas jadi hanya 2 menit. Tapi itu bisa dengan mengambil inti-inti dari videonya aja. Lalu kolaborasi dengan kreator konten digital itu lebih ke peningkatan engagement aja agar konten kita atau video kita itu dikenal langsung oleh banyak orang melalui fans-fans dari influencer atau konten digital tersebut. Nah, di sini ada strategi menjadi sutradara profesional. Yang pertama, konsistensi dan dedikasi. Yang kedua, mengembangkan brand pribadi. Jadi kalau untuk konsistensi dan dedikasi, kita harus konsisten, terus kita harus memiliki dedikasi yang kuat agar kita pertama kali muncul, ketika ada masalah, itu kita nggak langsung mundur. Karena kita sudah konsisten, terus kita memiliki dedikasi yang tinggi. Nah, yang kedua, mengembangkan brand pribadi. Jadi personal branding itu harus kuat. Ketika kita ingin menjadi sutradara atau ingin menjadi filmmaker, videomaker, kita harus bisa membangun personal branding kita biar orang-orang tahu kalau kita itu adalah seorang sutradara. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Pasti kita harus memiliki keinginan untuk terus belajar, mengikuti beberapa lembaga pembelajaran atau pelatihan, bisa ikut bootcamp ini atau bisa ikut perkuliahan yang memang khusus perfilman. Itu adalah salah satu jalannya. Selanjutnya, membuat portofolio yang kuat. Jadi kita sebagai sutradara yang masih baru itu bikin aja film sendiri atau kita bikin video-video yang kita mampu dulu agar kita memiliki portofolio. Pastikan video atau film yang dibuat itu sudah bagus, karena ketika portofolionya bagus maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan panggung yang lebih besar ke depannya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan teknis. Jadi kita harus paham cara penggunaan kamera, kalau bisa ngedit itu jauh lebih baik, dan kita harus terus belajar untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang gear-gear terbaru. Jadi cara menggunakan drone kalau bisa kita pelajari, untuk kamera pengeluaran terbaru kita pelajari. Kan di situ biasanya ada beberapa upgrade, apakah itu dia upgrade software atau upgrade beberapa part seperti lensa dan lain-lain. Kita harus bisa menggunakannya agar ketika kita mendapatkan panggung yang lebih besar, kita udah tahu apa yang akan kita hadapi. Selanjutnya ada networking atau relasi. Jadi kita harus sering mencari relasi ya, agar ketika kita memiliki relasi yang banyak, otomatis nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak, dan itu akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan panggung yang lebih besar juga. Selanjutnya adalah magang atau menjadi asisten. Nah, di sini magang bisa ke salah satu PH atau magang ke startup yang memang berada di bidang tersebut agar kita mendapatkan pengalaman kerja yang lebih baik, atau bisa langsung jadi asisten salah satu sutradara. Kalau misalkan kita punya networking yang bagus, biasanya kita bisa langsung jadi asistennya, atau minimal kita pernah ikut projectnya lah untuk melihat seperti apa produksi video atau film yang dibuat. Selanjutnya ada berkarya secara independen. Ini berarti kita membuat video, kita membuat film secara mandiri
untuk kebutuhan portofolio juga. Nah, di sini diperlukan suatu konsistensi dan juga dedikasi yang tinggi untuk membuat suatu film, karena memang kita mengeluarkan uang sendiri, terus juga kita mencari apa-apa itu sendiri atau bersama tim. Yang pasti kita membuatnya sendiri dulu tanpa ada bantuan dari pihak luar. Selanjutnya bergabung dengan komunitas kreatif. Bisa itu komunitas film, komunitas video maker, atau editor, atau apapun yang berbau penyutradaraan, itu ikut aja dulu, karena di situ tempat bertukar informasi yang paling cepat dan kita akan mendapatkan relasi yang banyak dari situ. Dan yang terakhir adalah mencari peluang proyek. Nah, ketika kita sudah punya portofolio, kita sudah punya relasi, maka saatnya mencari peluang proyek. Apakah itu proyek menjadi sutradara film pendek, atau menjadi sutradara atau menjadi sutradara iklan, atau kita menyutradarai video klip dan lain-lain, itu harus dicari. Tapi yang pasti kita harus memiliki portofolio yang baik terlebih dahulu. Baik, di sini ada output untuk pertemuan ke-8. Silakan teman-teman buat rangkuman. Yang pertama, navigasi industri penyutradaraan video. Yang kedua, tren dan perkembangan terbaru dalam produksi video. Yang ketiga, strategi untuk membangun karir sebagai penyutradaran video profesional itu apa aja. Ini balik lagi, boleh video, boleh film. Dan yang terakhir, berikan alasan kenapa film KKN di Desa Penari dan Queen of Tears bisa viral. Boleh dari penjelasan yang tadi, atau boleh juga teman-teman browsing lagi, barangkali memang ada alasan-alasan lainnya. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti bootcamp penyutradaraan ini sampai pertemuan yang paling akhir. Next kita akan melakukan live mentoring yang pastinya akan dikabarkan melalui grup WhatsApp yang ada. Saya Haris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.